Sebelumnya aku ucapkan selamat datang untuk kalian yang baru melihat channel ini, dan semoga kalian selalu sehat dan selalu mempunyai hidup yang sejahtera dalam segala aspek di kehidupan kalian semua. Dan untuk kalian yang sudah tahu channel ini, aku ucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena kalianlah yang bikin aku selalu semangat terus membuat video short dan video long di YouTube ini. Semoga kebaikan kalian semua mendapatkan balasan yang sangat lebih dan selalu makmur dalam aspek kehidupan kalian semua. Sekarang kita lanjut ke pembahasan inti video ini. Pernah nggak lo ngerasa semua teori keuangan itu kedengarannya gampang, tapi begitu dijalanin, hidup nggak sesederhana itu? Ada yang bilang, invest aja tiap bulan, ngatur keuangan aja, disiplin aja, tapi realitanya, lo nggak hidup sendirian, lo punya pasangan, punya anak, punya tanggung jawab yang nggak bisa ditunda, dan disinilah banyak orang mulai ngerasa teori itu nggak cocok buat gue. Hari ini, kita nggak akan bahas teori, kita bahas realita. Realita yang dialami banyak orang. Kita mulai dari yang paling dekat, keluarga. Kalau lu masih sendiri, ngatur uang mungkin masih bisa. Tapi begitu lu punya istri, semuanya berubah. Karena sekarang bukan cuma lu yang punya kebutuhan. Ada keinginan pasangan, ada kebutuhan rumah tangga, ada biaya tak terduga, dan kadang prioritas lo tidak selalu sama dengan pasangan lo. Contoh nyata, lo mau invest, tapi pasangan lo butuh biaya anak, butuh belanja, butuh hal lain, dan di titik ini, banyak orang akhirnya mengalah, bukan karena tidak disiplin, tapi karena harus memilih. Sekarang kita tambah lagi orang tua. Buat lo yang punya orang tua yang sudah tidak produktif atau sakit, ini bukan pilihan, ini kewajiban. Biaya berobat, biaya hidup, semuanya butuh uang. Dan seringkali tidak kecil. Sekarang bayangin, lo punya gaji 5 juta, 2 juta untuk rumah tangga, 1 juta untuk orang tua, sisa 2 juta, belum listrik, belum makan, belum kebutuhan lain. Di mana ruang untuk investasi? Ini realita yang sering tidak dibahas. Sekarang kita tambah lagi lingkungan, teman, tetangga, saudara. Semua punya pengaruh. Kadang lu sudah niat hidup hemat, tapi lingkungan menarik lu kembali. Acara, undangan, iuran, dan kalau lu tidak ikut, lu dianggap aneh. Ini tekanan sosial yang nyata. Sekarang kita masuk ke bagian paling jujur. Kondisi terburuk, nganggur. Begitu income berhenti, semua sistem yang lu bangun bisa goyah, investasi bisa berhenti, bahkan bisa habis. Ini bukan teori, ini kejadian nyata, dan banyak orang pernah ngalamin ini. Jadi pertanyaannya, apakah semua teori keuangan itu salah? Jawabannya, tidak. Tapi, tidak lengkap. Karena teori biasanya dibuat dalam kondisi ideal, sedangkan hidup jarang ideal. Jadi solusinya apa? Bukan meninggalkan sistem, tapi menyesuaikan sistem. Sekarang kita masuk ke solusi realistis. Pertama, prioritas bertingkat. Bukan langsung investasi, tapi kebutuhan dasar aman, dana darurat kecil dulu, baru investasi. Jangan dibalik, karena kalau dibalik, lo akan kelelahan sendiri. Kedua, komunikasi dalam keluarga. Ini yang sering diabaikan. Lo nggak bisa jalan sendiri. Kalau punya pasangan, harus satu arah. Kalau tidak, akan selalu konflik. Ketiga, fleksibel. Jangan kaku. Kalau bulan ini berat, turunin investasi. Yang penting, tidak berhenti total. Keempat, bangun tambahan income. Ini penting banget, karena dengan satu income, tekanan akan berat. Walaupun kecil, tambahan income bisa jadi penyelamat. Kelima, terima realita bahwa
Perjalanan setiap orang berbeda. Jangan bandingkan, karena yang lo lihat di luar belum tentu sama di dalam. Sekarang kita masuk ke bagian penting, soal motivator finansial. Banyak orang bertanya, apakah dia benar-benar menjalani itu? Dan itu pertanyaan yang valid, karena teori tanpa praktik tidak ada artinya. Tapi di sisi lain, tidak semua orang harus sempurna untuk berbagi. Yang penting, transparan, jujur, dan realistis. Sekarang gue mau jujur ke lo. Semua sistem keuangan bisa berjalan, tapi tidak selalu mulus. Akan ada fase naik dan fase turun. Yang membedakan bukan siapa yang tidak pernah jatuh, tapi siapa yang tetap bangkit. Sekarang bayangin ini. 2 orang dengan kondisi sama. Yang satu menyerah, yang satu menyesuaikan. 5 tahun ke depan hasilnya akan berbeda. Bukan karena hidupnya lebih mudah, tapi karena dia tidak berhenti. Jadi kesimpulannya, bukan berarti teori salah, tapi lo harus bikin versi lo sendiri, versi yang sesuai dengan hidup lo, dengan kondisi lo. Karena keuangan bukan soal sempurna, tapi soal bertahan dan terus maju. Kalau hari ini lo merasa berat, itu normal. Yang penting jangan berhenti. Walaupun pelan, yang penting jalan. Karena pada akhirnya bukan yang paling cepat yang menang, tapi yang paling konsisten. Dan yang paling kuat bertahan